Kebelet pipis itu perasaan yang super gak enak. Ditahan katanya bahaya buat tubuh kita, tapi kalau dikeluarin rasanya nanggung satu episode lagi. Perdebatan batin ini kadang suka bikin kita risih dan bertanya-tanya sendiri juga. Emang apa sih yang bakal terjadi sama tubuh kita kalau kita nahan pipis? Sederhananya, bayangin inilah bagian dalam tubuh kita yang ngurusin soal pipis. Cairan kuning yang disebut urin ini sebenarnya kumpulan zat-zat yang udah gak dibutuhin lagi sama tubuh kita. Kalau udah keisi penuh, otak kita bakal ngerespon dengan bikin kita biar jadi kebelet. Otot di sini lalu berperan jadi satpam buat ngejaga biar gak ada yang keluar tiba-tiba. Dan begitu akhirnya ketemu toilet, itulah rasa lega yang sesungguhnya. Oke. Terus emangnya seberapa lama kita bisa nahan pipis? Dan apakah itu bahaya buat tubuh kita? Ternyata tubuh kita bisa nahan sampai berjam-jam. Tapi kalau sampai keseringan dan kelewat lama, ini bisa jadi penyakit loh. Malah pernah kejadian ada orang yang ikut lomba banyak-banyakan minum air sambil nahan pipis, badannya jadi keracunan air, dan akhirnya meninggal. Bahkan di kasus-kasus langka, kandung kemih kita itu ibarat jadi balon yang begitu kepenuhan bakal meletus. Makanya kalau kita lagi gak ikut ujian penting yang larang kita buat ke toilet, mending kalau kebelet langsung aja cari toilet terdekat. Organ ginjal. Tubuh kita memiliki 2 ginjal yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal ini terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Dan letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri, karena ginjal kanan harus berbagi tempat dengan hati di bagian atasnya. Dan seperti inilah posisi ginjal yang terhubung dengan organ lainnya di dalam tubuh. Ginjal terhubung dengan saluran urin atau ureter, kemudian ada kantong kemih dan saluran akhir atau uretra. Struktur penyusun ginjal terdiri dari korteks, medula, kaliks, kapsul fibrous, pelvis renalis, dan ureter. Ginjal tersambung langsung dengan pembuluh vena dan arteri. Secara umum, ginjal dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu korteks yang di dalamnya terdapat nefron, medula terdiri dari tubulus contortus dan collectivus, dan pelvis renalis. Tahukah teman-teman, pada 1 unit ginjal manusia terdapat 1 juta nefron. Nefron merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dalam sistem ekskresi pada ginjal. Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan saluran nefron. Badan Malpighi mengandung glomerulus yang diselubungi oleh kapsul Bowman. Glomerulus bentuknya seperti anyaman pembuluh darah untuk menyaring darah. Kemudian, saluran nefron terdiri dari tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Juga ada pembuluh-pembuluh darah yang disebut tubulus collectivus. Nah, teman-teman, berikut catatan struktur penyusun nefron. Ginjal memiliki beberapa fungsi, yaitu menjaga keseimbangan air dalam tubuh dengan mengatur volume plasma darah dan air, membuang sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, kreatin, dan zat lain yang bersifat racun, mengatur kandungan elektrolit dengan menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh dan mengembalikannya ke saluran peredaran darah, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekskresi garam-garam, menjaga asam basa cairan darah dengan mengekskresikan urin yang bersifat basa atau asam, dan menghasilkan zat eritropoietin dan kalsitriol. Sebagai organ ekskresi, ginjal berfungsi untuk menghasilkan urin. Urin dibentuk dengan 3 tahapan, yaitu filtrasi terjadi di glomerulus, reabsorpsi di tubulus proksimal, dan augmentasi di tubulus distal. Kemudian, hasil-hasil ekskresi akan dikumpulkan di tubulus collectivus. Pembentukan urin di ginjal diawali dengan proses penyaringan zat sisa beracun atau filtrasi.
Proses ini menghasilkan urin primer yang mengandung glukosa, asam amino, air, dan garam mineral. Kemudian terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh seperti air, glukosa, asam amino, ion natrium, kalium, kalsium, dan klorida. Proses ini menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya, zat-zat akan mengalami augmentasi, yaitu proses penambahan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus contortus distal. Proses ini menghasilkan urin sesungguhnya yang mengandung air, urea, asam urat, kreatinin, kreatin, garam mineral, serta zat warna empedu. Setelah urin dibentuk, urin akan ditampung sementara di pelvis renalis, kemudian dialirkan ke ureter dan disimpan sementara di kantung kemih. Jika di dalam kantung kemih tersimpan urin sekitar 200-300 ml, akan timbul refleks rasa ingin buang air kecil. Urin pun dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Jadi, proses pengeluaran urin dimulai dari ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Volume urin yang dikeluarkan setiap orang dalam sehari berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin diantaranya hormon antidiuretik, usia, suhu atau cuaca, kondisi kesehatan, gaya hidup dan aktivitas, serta jumlah air yang diminum. Nah, sampai di sini teman-teman bisa paham ya tentang organ ekskresi ginjal. Nah, yang terakhir kita bahas gangguan-gangguan dalam sistem ekskresi. Yang pertama, gangguan pada ginjal ini cukup banyak. Yang pertama misalnya ada albuminuria. Ingat aja dari kata albumin itu kan protein ya. Jadi albuminuria itu adalah adanya albumin di dalam urin. Jadi harusnya kan protein itu tidak boleh masuk ke ginjal. Nah, ini bisa masuk. Nah, sehingga ketika diuji urin, nah di dalam urinnya itu mengandung protein. Nah, jadi biasanya kalau diuji dengan biuret, nanti urinnya berubah menjadi berwarna ungu. Nah, kemudian yang kedua ada hematuria. Nah, ini sama dengan albuminuria ya. Jadi terjadi gangguan dalam proses filtrasi. Jadi harusnya di glomerulus itu darah dan juga protein nggak boleh masuk. Nah, ini masuk. Sehingga nanti di dalam urinnya itu ada darah atau disebut juga dengan kencing darah. Lalu ada nefritis. Ingat aja is itu radang ya. Berarti nefritis radang pada nefron. Nah, ini bisa disebabkan oleh bakteri namanya Streptococcus. Lalu ada uremia. Nah, uremia itu adalah tingginya kadar urea dalam darah. Jadi harusnya kan urea itu dibuang ke ginjal ya kan. Jadi urin. Nah, ini ureanya tuh nggak dibuang, akhirnya menumpuk di dalam darah. Jadi kandungan urea di dalam darahnya jadi tinggi. Lalu yang kelima ada gagal ginjal. Maka kegagalan ginjal dalam memproduksi urin. Jadi urinnya tuh bisa nggak kebentuk. Gangguan ginjal selanjutnya ada diabetes insipidus. Nah, jadi ini dikarenakan kekurangan hormon ADH sehingga nanti produksi urinnya itu jadi encer dan juga berlebihan. Nah, diabetes insipidus ini nanti ditandai dengan penderitanya itu akan sering buang air kecil dan juga sering merasa haus. Jadi harus sering banyak minum biar nggak dehidrasi. Yang ketujuh ada diabetes mellitus. Nah, ingat ya, diabetes mellitus itu dibagi menjadi dua, ada DM tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu biasanya dimulai dari remaja, ini genetik ya, disebabkan karena kelenjar pankreasnya itu tidak bisa memproduksi insulin atau produksi insulinnya itu sangat sedikit. Nah, kalau misalnya tipe 2 itu biasanya dimulai setelah dewasa ya. Nah, itu biasanya sekresi insulinnya itu awalnya normal tapi kemudian mengalami penurunan. Diabetes mellitus ini maka ditandai dengan tingginya kadar glukosa di dalam darah. Jadi jika diuji dengan uji Benedict, nanti urinnya itu akan berubah menjadi merah bata. Lalu ada batu ginjal, yaitu adanya endapan kristal kalsium karbonat atau kalsium fosfat di rongga ginjal. Lalu ada poliuria. Uria dari kata urin, poli itu banyak. Nah, jadi poliuria itu adalah peningkatan frekuensi buang air kecil. Bisa karena tadi ya, karena diabetes insipidus. Lalu yang terakhir ada polikistik ginjal, yaitu gangguan di mana ginjal banyak mengandung kista. Nah, jadi kayak gini nih ya. Jadi ginjalnya kayak bolong-bolong.